Iran kembali melakukan serangan rudal ke Israel meski mendapatkan ancaman Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz. Rudal-rudal Iran kembali diluncurkan untuk menyerang Israel. Serangan ini terus dilakukan meski Amerika mengancam akan meratakan Iran jika tidak buka Selat Hormuz. Tak gentar dengan ancaman Amerika, pasukan militer Iran terus melakukan serangan ke Israel. Serangan besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel mengguncang Teheran, Iran dan menghantam sejumlah titik vital di Iran termasuk fasilitas publik. Serangan menargetkan fasilitas publik serta daerah permukiman sipil di Iran. Dalam serangan udara besar-besaran kali ini, setidaknya 34 orang tewas, termasuk 6 anak-anak. Selain fasilitas umum seperti pembangkit listrik, serangan Amerika Serikat dan Israel juga menargetkan universitas terkemuka di Teheran. Setidaknya ada 12 kota di Iran yang terkena serangan udara Amerika Serikat dan Iran. Maksud kami Amerika Serikat dan Israel, yakni Bandar Abbas, Ahvaz, Mashhad, Shiraz, Isfahan, dan Karaj. Serangan tersebut merupakan ancaman Amerika yang menuntut agar Iran membuka kembali Selat Hormuz. Di tengah ancaman Amerika Serikat, Iran meluncurkan gelombang serangan ke-98. Gelombang serangan ke-98 menyasar pangkalan militer, logistik milik Amerika Serikat dan Israel. Kota Haifa, Beersheva, dan Bat Efer menjadi target serangan Iran. Iran juga menargetkan kapal amfibi milik Amerika Serikat, pusat produksi pesawat drone Israel hingga markas Israel di Ali Al-Salem. Iran juga tegaskan Selat Hormuz dan Teluk Persia masih di bawah kekuasaan Iran. Kepala Organisasi Intelijen Korps Garda Revolusi Iran Majid Hademi tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Gugurnya Hademi diklaim semakin membakar semangat perjuangan Iran pada Amerika. Gugurnya Hademi direspon oleh pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Ia mengatakan kematian Hademi sebagai kegagalan Amerika dan Israel di medan perang. Kematian Hademi diklaim tidak akan melemahkan perjuangan Iran, namun semakin membakar semangat perlawanan Iran pada Amerika dan Israel. Hademi baru menjabat sebagai Kepala Intelijen IRGC selama 4 hari, menggantikan Muhammad Kazemi yang juga tewas dalam serangan Israel. IRGC mengumumkan gugurnya Hademi di sejumlah media Iran. Hademi gugur pada hari Senin akibat serangan Amerika dan Israel. Dua jenazah dievakuasi petugas dari reruntuhan bangunan 7 lantai yang ambruk usai dihantam rudal Iran di Haifa, wilayah pendudukan Israel. Tim penyelamat Israel mengevakuasi 2 jenazah dari reruntuhan bangunan 7 lantai yang ambruk di Haifa, wilayah pendudukan Israel. Bangunan ini hancur oleh serangan rudal Iran yang terjadi pada Minggu waktu setempat. Bangunan hancur setelah Iron Dome Israel kembali gagal mencegat rudal Iran.
Sebelumnya bangunan 7 lantai ambruk usai terkena rudal balistik Iran di Haifa, wilayah pendudukan Israel. Akibat serangan ini 2 orang tewas dan beberapa orang terjebak di bawah reruntuhan. Bangunan tempat tinggal yang terdiri dari 7 lantai menjadi sasaran rudal balistik Iran Minggu waktu setempat. 2 orang tewas akibat serangan ini, sementara 4 orang lainnya terluka termasuk pria lansia dan bayi berusia 10 bulan. Tim penyelamat menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat yang terjebak. Iran belum memberikan konfirmasi atas serangan spesifik ini, namun Korps Garda Revolusi Iran telah meluncurkan serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel. נכנסנו למקלט והיה בום חזק מאוד בלוק לידינו וכל המקלט רעד ואז יצאנו וראינו מה שקרה. Haifa merupakan kota pelabuhan penting di utara Israel, dekat dengan Laut Mediterania dan juga dekat wilayah konflik. Serangan Iran menghantam salah satu pusat industri krusial milik Arab Saudi di Al-Jubail. Serangan ini dilancarkan pada tengah malam tadi dan menyebabkan api dengan cepat membesar. Pabrik-pabrik yang berada di sekitarnya pun habis terbakar. Diketahui Al-Jubail adalah wilayah pusat fasilitas petrokimia dan energi Arab Saudi. Al-Jubail juga menjadi salah satu pusat industri terpenting di Timur Tengah. Serangan ke jantung ekonomi Arab Saudi terjadi di saat tensi antara Iran dan AS mencapai level tertinggi. Sirene peringatan serangan Iran berbunyi tanpa henti di kota Eilat, Israel. Warga di kota Eilat berlarian untuk menyelamatkan diri ke shelter yang telah disediakan. Mereka panik setelah sirene peringatan serangan Iran terus berbunyi tanpa henti. Kota Eilat sendiri sudah beberapa kali menjadi target serangan. Pada Jumat 3 April lalu, Iran menyerang kota Eilat bersama pasukan Hizbullah. Hingga kini lebih dari 5 juta warga Israel berlindung di bangkar bawah tanah. Ramat Gan dihantam munisi rudal balistik skala besar yang dilancarkan Iran. Serangan ini dilaporkan melibatkan hulu ledak klaster dan mengakibatkan kerusakan besar. Rekaman video menunjukkan petugas darurat dan sektor anjing pelacak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di sebuah bangunan yang sebagian runtuh setelah terkena pecahan peluru. Laporan menunjukkan bahwa Iran menggunakan rudal yang membawa hulu ledak klaster yang menyasar wilayah yang diduduki Israel di Ramat Gan. Setidaknya 1 orang mengalami luka akibat ledakan dari submunisi rudal yang diluncurkan Iran di kota yang diduduki Israel ini. Gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap wilayah yang diduduki Israel dilakukan sebagai tanggapan atas serangan negara tersebut terhadap infrastruktur energi Iran. Serangan masif yang dilakukan Iran menyebabkan kerusakan luas pada sistem pembuangan air limbah di wilayah yang diduduki Zionis Israel. Salah satunya di Tel Aviv, di mana serangan rudal Iran mengakibatkan jalan-jalan di Tel Aviv tergenang banjir. Banjir merendam jalan-jalan di Tel Aviv usai Iran melakukan serangan masif di wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan petugas tanggap darurat berkumpul di dekat bangunan tempat tinggal yang rusak dengan puing-puing berserakan di jalanan. Dalam serangan yang dilakukan terakhir, sedikitnya 5 orang terluka dalam serangan yang dilancarkan Garda Revolusi Iran pada Senin waktu setempat. היה איזה רעש גדול מלמעלה מעל הראש שלנו, פתאום בא איזה חתיכת ברזל נכנס בתוך הרחוב, ראיתי מול העיניים שלי עבר וישר נכנס בתוך המים כמו בבניין.
אלוהים הציל אותנו. צריך להיכנס לממ"ד, לא לעשות שטויות האלה, עשיתי טעות ואסור לעשות. אנשים להיכנס לממ"ד. אל תגידו שלי לא יקרה, חס וחלילה. תודה לאל שאני... Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan telah melancarkan gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel yang tidak berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk tindakan Israel yang tak mau mengakhiri perang. Erdogan bahkan menyebut pemerintah Israel memanfaatkan ketegangan dengan menutup Al-Aqsa, memberikan hukuman mati bagi tahanan Palestina hingga meluaskan serangan ke Lebanon dan Syria. İsrail hükümeti savaşı sonlandırmaya dönük her türlü girişimi baltalamayı sürdürüyor. Bunun yanında İsrail Mescid-i Aksa'yı kapalı tutarak Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası getirerek Lübnan'daki işgalini genişleterek komşusu Suriye'yi sürekli taciz ederek gerilimden beslenen bir ülke olduğunu kendi eylemleriyle tescil ve teyit ediyor. Türkler, Kürtler, Araplar ve Farsların arasına yeni duvarlar örülmek istendiği bu dönemde oynanan oyunları ancak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun temsil ettiği... Kota Isfahan, Iran kembali dibombardir Amerika dan Israel. Serangan udara Amerika dan Israel terus menyasar pusat rudal Iran. Rekaman video memperlihatkan ledakan hingga menimbulkan kebakaran masif. Pusat rudal Iran Baharestan di Isfahan kembali diserang Amerika dan Israel pada 1 April. Serangan pusat rudal ini menjadi serangan kedua setelah akhir Maret Isfahan juga dibombardir Amerika dan Israel. Iran mengancam akan terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk.